فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang hukum salat jamaah, bahwasanya hukumnya wajib untuk ditegakkan pada salat-salat 5 waktu, dan bagi para lelaki wajib untuk mendatanginya dari mereka-mereka yang telah mencapai usia baligh. Jadi keluar dari kewajiban ini siapa? Ubay, para wanita dan anak-anak. Taib. Walaupun tidak diwajibkan atas para wanita, hukumnya bagaimana kalau mendatangi jamaah indak ya Sulaiman? Tidak mengapa dengan syarat menutup aurat, terhindar dari fitnah, dan satu lagi apa? Abdul Bar. Nah, mendapatkan izin dari suami. Tayyib, ini 3 syarat bagi wanita yang hendak menunaikan salat berjamaah di masjid. Hendaknya tasattur, na'am, wa amnul fitnah wal idn minaz zawj. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mendatangi salat jamaah. Nah, Ahmad, inna salata kanat al mu'minina kitaban mawqutan. Ayat ini berhubungan dengan apa? Dengan persyaratan waktu. Tayyib, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Terus faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Sampai di sini pendalilannya. Karena syahid dari ayat ini di mana? Pada faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Hendaknya berdiri bersama engkau wahai Nabi, ya, sekelompok dari para sahabat tersebut. Menunjukkan wajibnya mendatangi jamaah dalam salat khauf, apalagi di selain kondisi khauf. Nah, dan dalil-dalil yang lain yang telah dibaca kemarin dihafal dulu ya kawan, terutama hadits Abi Hurairah. Hadits Abi Hurairah, asqalus shalah 'alal munafiqin. Tayyib. Kemudian seorang yang tidak menunaikan jamaah, bagaimana hukum salatnya? Wahyu. Laki-laki salat di rumah tanpa udzur, hukum salatnya bagaimana? Sah tapi mendapat dosa. Nah, sah tapi berdosa karena dia meninggalkan suatu kewajiban. Baik. Kita masuk pada permasalahan yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah. Permasalahan yang kedua. Idza dakhala ar-rajulu al-masjida wa qad shalla.
hal yajibu alaihi an yusalliya ma'al jama'ati as-salata allati qad shallaha awwalan? Apabila seorang laki-laki masuk ke dalam masjid wa qad shalla, indak ya Muhammad. Naam, salah 3. Wa qad shalla. Nama i'rab jumlah wa qad shalla ini apa? Idza dakhala ar-rajulu al-masjida wa qad shalla. Hal dari ar-rajul. Berarti apabila seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dalam keadaan dia sudah sholat. Jadi orang tersebut masuk ke masjid, dia sendiri sudah sholat. Nah, hal yajibu alaihi an yusalliya ma'al jama'ati as-salata allati qad shallaha awalan? Apakah wajib atas dia untuk sholat bersama jamaah sholat yang dia telah melakukannya sebelumnya, yaitu sudah melakukan terlebih dahulu? Contohnya bagaimana ini? Orang masuk ke masjid dan dia sudah sholat, padahal kaum muslimin saat itu sedang melakukan sholat duhur misalnya. Dia atau contohnya sholat asar misalnya. Dia masuk ke dalam masjid, kaum muslimin sedang melakukan sholat asar, dan orang ini sudah sholat asar. Apakah dia harus ikut yang jamaah sholat asar atau tidak? Ini maksudnya. Gimana ini kalau bisa dia sudah sholat terlebih dahulu, Pak Arif? Nah, bentuknya ini sekarang mengqasar atau menjamak. Baik. Ketika seorang sholatnya sudah jamak taqdim, nah maka dia sudah sholat asar sekalian dan kemudian masuk ke masjid mendapati kaum muslimin sedang sholat asar. Apakah wajib? Jawabannya la tajibu alaihi i'adatuha ma'al jamaah. Tidak wajib atasnya untuk mengulanginya bersama dengan jamaah. Wa innama yusannu lahu dzalik. Hanyalah yang demikian itu disunnahkan baginya. Jadi tidak wajib untuk dia ikut jamaah. Wal ula fardun wa tsaniyatu nafilah. Dan salat yang pertama yang dia lakukan itu fard, salat wajib. Nah, sedangkan yang kedua yang dilakukan secara berjamaah di masjid tersebut itu adalah salat sunnah. Di hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa anta idza kana 'alaika umara yu'akhiruna as-salata 'an waqtiha aw yumituna as-salata 'an waqtiha?" Qala fama ta'muruni? Qala salli as-salata li waqtiha fa in adraktaha ma'ahum fasalli fa innaha laka nafilah. Berdasarkan hadits Abi Dzar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana kamu apabila menguasaimu pemimpin-pemimpin yang mereka mengakhirkan salat. Yu'akhiruna as-salat, ini juga jumlah apa? Kedudukannya sebagai apa? Jumlah yu'akhiruna as-salat, i'rabnya sebagai apa? Faiz. Hal dari umara. Yakin? Nah, sebagai bagaimana engkau bila menguasaimu para pemimpin? Yang sifat para pemimpin tersebut apa? Yu'akhiruna as-salata an waqtiha. Mereka mengakhirkan salat dari waktunya.
Au yumituna sholata an waqtiha, atau mereka mematikan salat dari waktunya. Jadi namanya ulur. Tayyib. Dan ini terjadi kalau di daerah kita Ikhwanifillah biasanya pada salat asar diulur-ulur. Nah, karena orang-orang yang bekerja di sawah biasanya marah kalau asar terlalu cepat. Nah, misalnya jam 3 atau jam 3.15 yang menjadikan mereka rugi. Nah, belum sore sudah pada pulang. Ini sebagian kaum demikian. Tayyib. Nah, dalam hadits ini Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar kalau mendapati para pemimpin yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Qultu fama ta'muruni, maka aku mengatakan kepada Rasul, lalu apa yang kau perintahkan kepadaku? Qala shallis salata li waqtiha, salatlah dalam salat pada waktunya. Fa in adraktaha ma'ahum fasalli, apabila engkau mendapati salat tersebut bersama mereka maka salatlah. Diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti salat bersama jamaah apabila mendapati mereka. Fa innaha laka nafilah, sebab sungguhnya salatmu itu bagimu sebagai salat sunnah. Tayyib. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam lil rajulaini alladzaini i'tazala salatal jamaah fil masjid. Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang yang i'tazala, yang menyendiri. Nah, teman-teman yang berjamaah dia menyendiri di masjid, tidak ikut jamaah. Tayyib. I'tazala salatal jamaati fil masjid. Nah, yang keduanya meninggalkan salat berjamaah di masjid, tidak ikut. Maka Rasulullah SAW setelah salam menegur keduanya. Nah, dan bertanya terlebih dahulu, ma mana'akum an tusalliya ma'ana? Apa yang menghalangi kalian berdua untuk salat bersama kami? Nah, dan diterangkan bahwasanya mereka sudah qad shalayna fi rihalina, kami telah salat di tempat-tempat kami. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakum nafilah. Apabila kalian berdua telah sholat di tempat-tempat kalian, misalnya di musafir, sudah dijamak terlebih dahulu, kemudian kalian berdua mendatangi masjid jamaah yang di situ ditegakkan jamaah, maka sholatlah kalian berdua bersama mereka, sebab sholat tersebut yang kalian tegakkan lagi bagi kalian itu adalah sunnah. Fa innaha lakum nafilah. Dan ini sunnah. Karena siapa saja yang sudah sholat kemudian dia berada di masjid mendapati jamaah ditegakkan, maka disunahkan mengikuti jamaah tersebut. Tidak sampai derajat wajib, dan karena Rasulullah SAW tidak menghardik keduanya dalam artian menetapkan ancaman dan seterusnya. Ini menurut pendapat yang disebutkan di sini. La tajib alaihi i'adatuha ma'al jamaah. Tayyib. Dan hadis yang kedua ini berhubungan dengan kisah dua orang tersebut yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, juga oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad. Telah kita lewati dalam pembahasan apa ini, termasuk hadis yang hendaknya diingat berhubungan dengan masalah apa? Nah, salat tahiyatul masjid. Ini hadis yang menjadi sharif, yang memalingkan
Nah, perintah dalam salat tahiyatul masjid yang menunjukkan apa salat tahiyatul masjid tidak wajib. Kenapa? Karena kedua orang ini tentunya datang apa? Datang ya langsung duduk. Ketika kaum muslimin sedang salat, karena mereka merasa sudah salat di rumahnya, akhirnya datang ya tidak salat. Nah, dan Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada keduanya untuk salat 2 rakaat. Tayyib setelah mereka duduk, dan tidak mencela dari sisi ini. Ini termasuk sharih di antara sharih yang paling kuat, yang memalingkan perintah untuk salat tahiyatul masjid dari perintah yang asalnya wajib, nah dipalingkan ke apa? Yang sifatnya mustahab. Pembahasan berikutnya al-mas'alatu tsalitsa aqallu ma tan'aqidu bihil jamaah. Minimal yang minimal teranggapnya salat berjamaah. Itu salat jamaah bisa dianggap tegak atau dikatakan itu jamaah. Qala aqallul jama'ati ithnan bila khilaf. Jamaah yang paling minimal itu 2 orang, tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Berarti terjadi ijma' padanya. Kemudian dalilnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Malik bin al-Huwairits, "Idza hadaratis salatu fa'adzina, thumma aqima wal ya'ummakuma akbarukuma." Rasulullah mengatakan kepada Malik bin al-Huwairits, apabila telah hadir waktu salat fa'adzina, maka apa? Tunaikanlah atau kumandangkanlah adzan. Tsumma aqima, kemudian iqamahlah. Wal ya'ummakuma akbarukuma, dan hendaknya yang menjadi imam di antara kalian berdua adalah orang yang paling tua di antara kalian berdua. Wal ya'ummakuma akbarukuma menunjukkan apa? 2 orang ini, 2 orang yang berjamaah. Ketika 2 orang safar, maka ya adzan, kemudian iqamah, kemudian apa? Yang mengimami yang mana? Yang paling tuanya. Baik. Dalam hadis ini tentunya dibawa pada kondisi apabila 2 orang tadi alhamdulillah dari sisi Al-Qur'annya sama, dari sisi keislaman dan sunnahnya juga sama, maka dipilih yang paling tua. Sebagaimana nanti akan kita pelajari urut-urutan pemilihan imam, bahwa saya menjadi patokan utama adalah apa? Aqra'uhum li kitabillah. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Mengimami kaum orang yang paling mahir qiraahnya. Baik, kalau itu hafalan berarti yang paling hafal terhadap kitabullah azza wa jalla. Fa in kanu fi qira'atin sawa'an. Apa kriteria yang kedua? Fa'alamuhum bis sunnah, orang yang paling tahu di antara keduanya tentang sunnah. Ini urut-urutannya. Jadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini akbarukuma, yang paling tua, ini tentunya apa? Dikarenakan kedua orang ini dari kriteria yang ditentukan oleh Rasul dalam hadis yang lain sama, dari sisi qiraah maupun yang lain. Tidak kemudian pada semua kondisi yang paling tua dijadikan apa? Dijadikan sebagai imam. Nah, karena menjadi patokan adalah apa? Qiraahnya. Al-mas'alatu rabi'ah, bima tudrakul jamaah, dengan apa jamaah itu bisa didapat? Tudrakul jama'atu bi'idraki rak'atin minas shalah. Salat jamaah bisa didapat dengan apa? Didapatinya 1 rakaat. Nah, dari salat tersebut.
Jadi seorang kalau ingin mendapatkan pahala jamaah, disebutkan di sini apabila dia mendapatkan 1 rakaat dari sholat tadi. Misalnya sholat isya, berarti dia mendapatkan rakaat yang terakhir. Kalau man adraka ruku'a ghairu syakin adraka raka'ah. Dan siapa saja yang mendapati rukuk dalam kondisi tidak ada keraguan bahwasanya dia betul-betul mendapati rukuk bersama imam, adraka raka'ah, maka dia berarti telah mendapatkan 1 rakaat. Wa'ma'anna tsumma taba. Dan dia tumakninah. Ini syaratnya juga. Ketika mendapati rukuknya imam, ikhwani fillah, dia bisa tumakninah. Jadi bukan sekedar dia baru mau rukuk, imam sudah naik, sehingga dia bergerak turun, imam bergerak berdiri. Ini tidak mendapati rakaat, tidak mendapati rukuk. Jadi dikatakan mendapati rukuk apabila dia bisa tumakninah rukuk bersama imam. Dan kadar minimalnya dia bisa membaca subhana rabbiyal azim dalam kondisi tumakninah dan imam saat itu masih kondisi rukuk. Tapi kalau dia baru membaca subhana, imam sudah bergerak naik ikhwanifillah, maka sudah tidak dikatakan mendapati tidak mendapati rukuk. Tapi berarti dia tidak yakin dapat rukuk atau tidak. Dikatakan dia mendapati 1 rakaat bersama imam apabila mendapati rukuk tanpa ada keraguan, dan dia tumakninah. Baru kemudian dia mengikuti imamnya. Yang kurang dia genapi nantinya setelah salam, yaitu setelah imam salam. Apa dalilnya di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu? Idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an wa man adraka rak'atan faqad adraka as-shalah. Apabila kalian datang menuju salat dalam kondisi kami sujud, maka sujudlah. Dan jangan kalian hitung itu sebagai sesuatu, dalam artian jangan kalian hitung itu mendapatkan 1 rakaat, tidak. Karena datang dalam kondisi imam sudah sujud. Kemudian beliau katakan wa man adraka rak'atan faqad adraka shalah. Dan siapa saja mendapati rak'ah, mendapati rukuk bersama imam, maka sungguh dia telah mendapatkan salat itu. Mendapatkan 1 rakaat dari suatu salat, maka dia mendapatkan salat tersebut. Ini tentunya perlu diketahui, permasalahan ini dikhilafkan oleh para ulama. Apakah seseorang kemudian sama sekali tidak mendapatkan pahala jamaah ketika terluputkan darinya rukuk yang terakhir? Lalu apa yang hendaknya dia berbuat kalau sudah mendapati imam di rakaat terakhir, misalnya dalam kondisi tahiyat atau kondisi sujud? Apakah dia menunggu untuk mendirikan jamaah yang kedua atau bagaimana? Di sana ada dalil yang lain, alhamdulillah. Yang membimbingkan kepada para makmum, yaitu fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Kondisi apa saja yang kalian dapati dari imam kalian, maka salatlah, dalam artian ikut. Dan apa yang terluputkan maka sempurnakanlah. Berarti walaupun datang ke masjid mendapati imam sudah tahiyat akhir, maka ikut bersama imam. Ini yang sunnah. Tidak kemudian menunggu sampai imam salam baru dia mendirikan jamaah kedua. Sunnahnya, kalau dia mendapati imam dalam kondisi apa saja dalam salatnya, maka dia masuk bersama dia, kemudian yang terluputkan dia genapi. Dan apakah dia mendapatkan pahala jamaah? Maka ini khilaf. Cuma dia telah mendapatkan pahala sunnah
karena mengikuti perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dan untuk berikutnya jangan sampai terlambat tentunya. Nah, jangan sampai terlambat. Karena tentunya beda ikhwanifillah seorang yang sholat jamaah dari awal, dari takbiratul ihram sampai akhir bersama imam, dengan seorang yang datang terlambat, kemudian dengan seorang yang datang di akhir, beda pahalanya. Tidak kemudian semuanya sama. Maka kalau kita perhatikan para salaf dulu betul-betul mereka bersegera, bahkan sebagiannya menunggu. Nah, dan sangat sedih kalau sampai kehilangan takbiratul ihram bersama imam. Jangan sampai luput. Imam sudah takbiratul ihram baru pada datang, imam sudah rukuk baru pada datang. Nah, ini keliru. Tayyib. Adapun hadis yang disebutkan di sini dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syalbani dalam Irwaul Ghalil. Nah, itu dulu. Tapi dihafal dari dalilnya sebelum banyak dalam pembahasan sholat jamaah. Ya, dalam pembahasan sholat jamaah dikuasai dengan benar, kita mengambil pembahasan sedikit-sedikit. Dan agar kokoh fungsinya dan faedahnya seorang mempelajari din dalam majalisul ilm, yang untuk bisa dia memahaminya dan mengokohkan dalam dadanya, dalam hatinya. Kalau mau kita baca mampu apalagi dalam sehari, sepekan kita bisa menghatamkan dan baca. Cuman bagaimana memasukkan ke hati itu yang sulit. Makanya kita perhatikan mereka-mereka yang belajar din hanya sekedar mengejar kurikulum, nah, tidak akan banyak yang tersisa di dalam hatinya. Tapi usahakan daras yang sudah diambil pada setiap bab betul-betul diulangi. Kita sampai di bab masalah yang keempat, berarti dari awal bab dibaca lagi. Demikian terus sehingga kokoh. Kemudian nantinya ketika seorang memperluas pada kitab yang lebih tinggi pembahasan fikih, dia sudah punya dasar-dasarnya. Ini dasar saja. Jadi fikih muyasar ini khonifillah dasar dalam pembahasan fikih. Seorang nantinya mengembangkan lagi, butuh meneliti khilaf para ulama dalam masalah tersebut lebih luas. Jadi ambil pokoknya dulu sehingga kita tidak sibuk, tidak bingung dengan banyak khilaf. Karena terkadang kalau kita dari awal sudah membahas khilaf yang ruwet, nah, yang terhafal malah khilafnya, yang rajih mana bingung. Tapi sekarang hafal mana yang rajih dalilnya, mana yang rajih dalilnya. Itu. Nah, kemudian nanti ketika telah diberi kemampuan untuk membahas sendiri, bisa memperluas dan memperdalam pembahasan ini. Seperti itu. Nah, belajar ilmu din. Jangan masih seperti jiwa-jiwa anak sekolah. Dan dalam artian setelah selesai ditutup sudah. Nah, sampai kitabnya betul-betul mungkin tempat-tempatnya di mana. Ya. Barakallahu fiikum.